Ya, Gimana adik saya? untuk sementara ini Pak, pasien masih belum sadar karena luka tusuk itu sangat dalam sampai menembus abdomen dan melukai hatinya juga Pak. Dok, Ya, kira-kira tindakannya apa dok untuk menyelamatkan adik saya dok? ya, Please tolong dok, selamatkan adik saya. ya. Untuk saat ini kami melakukan perawatan secara intensif sambil kami melakukan observasi Pak. Dan jika nanti ada trauma abdomen yang secara signifikan atau menunjukkan hipotensi yang denyut nadinya itu semakin melemah atau semakin cepat, atau pernapasannya itu semakin lemah atau semakin cepat, dan jika terjadi peritonitis, kami akan segera melakukan tindakan operasi Pak. Gak apa-apa dok, lakuin apa aja yang terbaik untuk selamatkan adik saya. Ya, kami akan melakukan yang terbaik untuk keselamatan adik Anda. Baik dok, terima kasih ya. Oh ya dok, kira-kira ada polisi nggak yang datang untuk nanganin kasus ini? Untuk saat itu saya tidak tahu juga Pak. Tapi adik Bapak itu datang ke sini tanpa ambulan atau tanpa ditemani oleh pihak dari kepolisian Pak. Dan yang saya dengar kabar, adik Bapak itu ditusuk oleh seorang preman, tapi untungnya ada seseorang yang menolongnya dan membawa dia ke sini. Tapi untuk identitasnya saya tidak paham juga Pak. Baik, terima kasih dok. Ya, saya permisi. Siapa yang udah ngelakuin ini ke kamu, Rania? Dia harus tanggung jawab atas perbuatannya. Kakak akan cari orang itu kemanapun. Dan yang saya dengar kabar, adik Bapak itu ditusuk oleh seorang preman, tapi untungnya ada seseorang yang menolongnya dan membawa dia ke sini. Kalau memang orang itu berniat untuk nyelamatin Rania, kenapa dia langsung pergi? Kenapa dia nggak nunggu salah satu keluarga dari Rania datang? Apa jangan-jangan orang yang membawa Rania ke rumah sakit itu salah satu dari preman itu? Kok ada darah? Ini pasti senjata yang dipakai buat ngelukain Rania. Gue harus bawa senjata ini untuk dilihat. Dan gue harus cek di sidik jari ini agar gue bisa tahu siapa pelakunya. Sayang, kalau kamu udah lebih tenang, kamu coba ya ceritain semuanya. Kamu ceritain gimana kronologinya dan kenapa kamu bisa ada di lokasi kejadian. Ya Pangeran, saya harus tahu detailnya seperti apa, asal mulai seperti apa. Iya Pak. Bu, emang kebetulan aku nggak sengaja ngelewat tempat kejadian. Dan tempat itu emang sepi banget. Pas aku lagi lewat sana, aku ngeliat ada perempuan ini yang lagi digangguin sama preman-preman. Dan aku inisiatif aja, aku coba bantu dia. Tapi pas aku mukul salah satu preman itu dari belakang, secara nggak sengaja malah pisau yang dipegang sama preman itu nusuk perempuan itu. Dan setelah itu aku nggak tahu, tiba-tiba dia nggak sadarkan diri dan keluar darah dari perut dia. Sayang, tadi gimana? Tristan jadi donorin darah ya buat perempuan itu? Iya, jadi kok. Dan Tristan juga nelfon aku, katanya dia mau kesini. Paling sebentar lagi dia nyampe. Permisi, Om, Tante, Ran, Put. Tan, gimana Tan, lo jadi donorin darah lo buat perempuan tadi?
Terus gimana kata suster? Gimana keadaannya? Nah itu dia, tadi gue udah bilang sama Putri. Jadi gue dengar suster bilang katanya si kondisi korban itu kritis. Dan gue dengar suster bilang kata dokter kemungkinannya berat buat dia. Oh ya, anyway, Ran, gue mau nanya, tapi ini emang bukan lu kan yang nyelakain cewek itu? Enggak, maksud gue, karena tadi gue agak bingung, lu sama Putri tiba-tiba langsung cabut gitu. Perempuan itu ketusuk by accident, Tan. Sama sekali nggak ada niatan buat nyakitin perempuan itu. Nanti gue ceritain semuanya ke lo ya, Tan. Ya, oke. Sayang, kayak aku harus lapor ke polisi deh. Aku lapor ke polisi sekarang ya. Tunggu. Jangan dulu. Ya, jangan lapor polisi dulu. Kita harus lihat dulu kondisinya seperti apa, Pangeran. Makanya kenapa, Pak? Bapak nggak berpikir kalau saya sengaja nyakitin perempuan itu kan? Misi. Rojo, Anu Pak Bos, anak buah saya nggak berhasil nemuin pisau itu Pak Bos. Apa jangan-jangan ada yang nemuin pisau itu terus dibawa pulang ya? sih. Pangeran, kamu nggak pegang pisau itu kan? Pisau itu bisa dijadikan bukti masalahnya. Saya sama sekali nggak kepikiran buat ngambil pisau itu, Pak. Pas saya ngeliat perempuan itu udah nggak sadarkan diri, yang saya pikirin cuma bawa perempuan itu ke rumah sakit supaya dia bisa diselamatkan. Saya benar-benar nggak tahu pisau itu ada di mana sekarang. Sayang, tenang ya. Bapak kan cuma nanya doang. Kamu nggak perlu terus-terusan merasa bersalah. Kakak akan cari orang yang udah bikin kamu jadi kayak gini. Kakak bersumpah, kakak akan menemukan dia. Kamu harus bangun, Rania. Kamu harus bangun. Bantu kakak untuk cari pelakunya. Halo. Gue nggak bisa kesana sekarang. Apa? Luna? Kamu kenapa? Rizky, aku mau kamu jujur sama aku. Apa benar kamu udah lupain Mel? Terus kenapa tadi Om Raymond datang-datang marah-marah ke kamu, ngelarang kamu ngedeketin Mel? Sebenarnya apa yang udah kamu lakuin, Rizky? Jawab aku. Luna, itu semua nggak seperti yang kamu pikirin. Luna, hey, kamu kenapa sih? Kamu tiba-tiba masuk ke ruangan saya terus bengong kayak gini. Kenapa? Kamu lagi mikirin apa? Kamu baik-baik aja kan? Apa semua pertanyaan yang ada di kepalaku tadi, aku tanyain aja ya ke Rizky. Aku bener-bener mau semuanya jelas. Luna, kamu kenapa? Aku nggak apa-apa kok. Aku kesini kayaknya tadi kelupaan sesuatu, tapi apa ya, aku lupa. Oh, ya ampun. Kamu gimana sih? Masih muda tapi udah pikun. Udah nggak usah dipikirin, ntar kamu juga ingat sendiri. Kalau aku tanya, udah pasti Rizky bakalan ngeles.
Jadi kayaknya mending aku diem-diem aja selidikin semuanya. Lo pikirin itu baik-baik, oke? Nah, pas banget. Gue lagi ada banyak project, jadi gue seneng banget nih kalau lo gabung sama gue. Iya Bu Bos, aman. Udah ntar gue kabarin. Ya udah nih, gue udah kelamaan ngobrol, nggak enak gue harus lanjut kerja lagi nih. Apa-apa kan gue tinggal. Muka lo serius banget sih. Habis muka lu juga tuh serius banget. Ya udah, gue masuk dulu ya. Duluan ya. Itu Ata partner kerja lo dulu kan yang lo ceritain ke gue? Yang kata lo ganteng kan, Nor? Pantesan aja lo tuh sangat tergila-gila sama dia sampai ngebet banget buat dia kerja di kantor lo. Tapi emang ganteng sih ya. Karena kita nggak punya bukti apa-apa, yang ada polisi malah curiga sama kita. Iya, Pipi benar, Pi. Apalagi kan pangeran tuh kelihatan panik. Kalau polisi lihat begitu, yang ada polisi curiga lagi nanti. Apalagi aku juga masih trauma sama kasusnya almarhumah Mama dan Oma Soraya. Aku takut kasus yang sekarang jadi berlarut-larut kayak kasus waktu itu. Itu pisau itu tuh penting banget, Jo. Sidik jari ada di situ. Siap Pak Bos, siap. Kamu cari ya. Siap beres. Iya, pokok sebisanya masalah ini nggak mungkin panjang ya. Put, kamu harus coba bisa tenang untuk ngadepin masalah ini ya, sayang. Karena kalau kamu panik, yang ada pangeran bisa makin panik, sayang. Iya, Bu. Aku cuman kasihan aja sama pangeran. Karena dia dihantui perasaan yang bersalah, padahal kan dia nggak salah. Ya aku berharap banget perempuan itu selamat, dia cepat pulih supaya dia bisa ceritain semua kejadiannya dan dia bisa bilang kalau pangeran nggak bersalah dan semua itu cuman ketidaksengajaan aja.